Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Amperadi. Saya berasal dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Saya dari program studi Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan membahas materi kelas 8 SMP, yaitu pola bilangan. Pola bilangan mengandung makna bentuk atau susunan yang tetap, dan bilangan mengandung makna satuan jumlah yang merujuk pada angka. Jadi, pola bilangan adalah bentuk atau susunan yang tetap pada suatu angka. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah susunan angka yang terdiri dari angka ganjil. Karena terdiri dari angka ganjil, maka pola bilangan ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pola bilangan ganjil mempunyai rumus penyelesaian sebagai berikut, yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, teman-teman, di sini N-nya itu apa sih? N-nya itu adalah suku. Sukunya itu yang mana? Yang ini, teman-teman. Suku ke 1. Misalkannya sukunya 1, maka N-nya diganti dengan angka 1, lalu dimasukkan ke sini, jadi 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan hasilnya 1. Ini suku pertamanya 1 ya teman-teman, berarti sama. Coba kita masukkan suku keempat. Apakah betul hasilnya 7, teman-teman? Coba buktikan yang keempat ini ya teman-teman ya. Kita masukkan sukunya keempat, 2 dikali 4 sama dengan 8, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Betul ya teman-teman ya, isinya adalah 7. Terus berikutnya kita ada di sini yang kedua, pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah susunan angka yang terdiri dari angka genap. Nah, tadi kan angka ganjil ya teman-teman. Sekarang ini angka yang genap. Karena terdiri dari angka genap, maka pola bilangan genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pola bilangan genap ini mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu adalah UN sama dengan 2N. Nah, ini adalah rumusnya ya teman-teman ya. Jangan sampai ketukar sama yang ganjil ya teman-teman ya. Untuk yang bilangan genap ini cukup mudah teman-teman, karena untuk suku pertama cuman tinggal dimasuk-masukin aja teman-teman. 2 dikali 1 yaitu jadi 2. Betul ya teman-teman. 2 dikali 2, suku keduanya 4. Betul ya teman-teman ya. Nah, yang keempat juga sama teman-teman. Ini suku keempat, N nya dimasukin jadi 4. Nah, hasilnya 8 teman-teman. Jadi untuk ini masih mudah ya, kita skip aja ya teman-teman ya. Untuk yang berikutnya, pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan pada gambar di bawah ini teman-teman, ini membentuk sebuah bangun datar yaitu segitiga. Pola bilangan segitiga adalah susunan angka yang akan membentuk bangunan segitiga. Contoh dari pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, dan seterusnya. Nah, pola bilangan segitiga mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu UN sama dengan setengah N plus 1, atau bisa ditulis dengan N dikali N plus 1 per 2. Gitu ya teman-teman ya. Ini contohnya ya. Ini 1, 3, dan 6. Baik teman-teman, mari kita coba pembuktiannya ya. Kita gunakan rumusnya. Kita coba N-nya dirubah ke suku pertama aja ya teman-teman agar mudah. Berarti N-nya diganti jadi 1, dalam kurung 1 tambah 1 per 2. Gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah, karena ini dalam kurung, jadi kita harus mengerjakan dalam kurung dulu ya teman-teman. Jadi ini hasilnya 2. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 per 2. 2 per 2 hasilnya sama dengan 1 ya teman-teman. Berarti untuk suku pertama itu hasilnya sama ya teman-teman, 1. Berarti terbukti ya. Nah, coba kita sekarang cari suku ke berapa teman-teman. Kita cari suku
ke 4 aja ya teman-teman. Berarti n-nya diganti jadi 4 dalam kurung 4 tambah 1 per 2. Nah, di sini jadi 5. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10 ya teman-teman hasilnya. Berarti nanti ini di sini suku keempat segitiganya itu memiliki 20 seperti lingkaran-lingkaran kayak gini ya teman-teman ya. Oke, kita next ya teman-teman ya. Kita hapus dulu. Oke teman-teman, di yang keempat ini ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu apa sih? Pola bilangan persegi akan membentuk sebuah bangun datar yaitu persegi. Pola bangun persegi adalah susunan angka yang akan membentuk persegi. Contohnya pada pola bilangan persegi adalah 1, 4, 9 dan seterusnya. Pola bilangan ini mempunyai rumus yang cukup mudah teman-teman, yaitu cuman n kuadrat. N itu udah tahu kan teman-teman tadi ya, sukunya. Sukunya itu jika suku pertama dikuadratkan berarti akan membentuk 1 juga ya teman-teman ya. Nah, untuk suku kedua itu 2 kuadrat yaitu 4 ya teman-teman. Nah, yang ketiga 3 kuadrat yaitu 9. Berarti kalau yang 4 selanjutnya yaitu 4 kuadrat yaitu 16 ya teman-teman ya. Ini cukup mudah ya teman-teman, jadi kita skip aja ya. Yang kelima ini ada pola bilangan persegi panjang. Nah, tadi kan persegi nih. Sekarang persegi panjang teman-teman. Apa sih bedanya? Nah, pola bilangan persegi panjang ini adalah susunan angka yang membentuk bangun persegi panjang. Contoh dari pola bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, dan seterusnya. Pola bilangan persegi panjang mempunyai rumus berikut seperti UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1 teman-teman. Nah, mari kita buktikan ya teman-teman apakah suku ini betul apa tidak. Oke teman-teman, mari kita buktikan ya. Kita cari suku pertamanya dulu. N-nya 1, suku pertamanya N-nya 1, N-nya diubah jadi 1 tambah 1 sama dengan ini 2 dikali 1 sama dengan 2. Betul ya teman-teman ya, sama ya. Nah, kita cari yang suku langsung ketiga aja ya teman-teman ya. Nah, N-nya adalah 3. Terus dalam kurung 3 juga plus 1. 3 tambah 1 sama dengan 4 ya teman-teman. 4 dikali 3 sama dengan 12. Betul juga ya teman-teman ya. Nah, kok gak bisa dihapus teman-teman? Oke teman-teman, coba kita cari suku keempatnya ya. 4, N-nya adalah 4. 4 dikali 4 plus 1 ya teman-teman. Berarti di sininya 5. 4 kali 5 adalah 20 ya teman-teman ya. Berarti suku berikutnya adalah 20 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita next ya. Yang keenam di sini ada pola bilangan Pascal. Bilangan Pascal pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf dan ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Blaise Pascal. Untuk sobat yang suka pelajaran fisika, pasti sudah tidak asing lah ya dengan nama tersebut. Karena Blaise Pascal sangat terkenal dengan salah satu penemuannya yang dinamakan hukum Pascal. Segitiga Pascal terbentuk dari perjumlahan dua buah bilangan yang saling berdampingan sehingga membentuk sebuah bilangan baru di baris berikutnya yang berada di tengah, dan bilangan 1 selalu berada di paling ujung. Untuk jumlah bilangan dari setiap barisnya pada pola bilangan Pascal mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu adalah U N sama dengan 2 pangkat N dikurang 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita ada contoh pola bilangan Pascal. Nah, di sini kita akan pembuktian ya teman-teman, apakah ini betul atau salah teman-teman.
Nah, di sini ada suku yang pertama. Coba kita hitung suku pertamanya ya. 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 0. Setiap bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1 ya teman-teman. Berarti yang ke satu ini betul ya. Nah, untuk suku yang kedua kita buktikan. 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 hasilnya 2 ya teman-teman. Betul ya, berarti betul juga ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ini teman-teman, 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 ya teman-teman ya. Nah, untuk yang keempat ini teman-teman, kita lihat 2 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Benar gak teman-teman? Betul ya teman-teman ya. Nah, coba kita cari suku kelimanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita buktikan yang suku kelima ya teman-teman. Berarti 2 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan hasilnya 16 ya teman-teman. Nah, gimana sih cara penulisannya? Di sini kita tulis wajib 1 dulu ya teman-teman. Lalu 4, 6, 4 ditutup oleh 1 lagi ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita disuruh mencari jumlah dari suku ke 100 berapa, berarti kita carinya 2 pangkat 100 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 9 ya teman-teman. 2 pangkat 99 berapa sih? Cari ya teman-teman, cari sendiri, hitung sendiri. Oke, kita next ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita ke materi selanjutnya ya. Yang materi selanjutnya itu yang ketujuh adalah pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah suatu susunan angka yang memiliki selisih yang tetap antara kedua sukunya. Maksudnya ialah selisih bilangan kedua dengan bilangan ke-1 sama dengan selisih bilangan ketiga dengan bilangan kedua. Contoh dari pola bilangan aritmatika ialah 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Selisih bilangan kedua dengan bilangan ke-1 adalah 5 dikurang 1 sama dengan 4 ya teman-teman. 1 ke 5 yaitu selisihnya 4. Nah, bilangan ketiga dengan bilangan kedua adalah 9 dikurang 5 yaitu 4 juga ya teman-teman. Jadi dari contoh di atas, untuk mencari bilangan ke n dari pola bilangan aritmatika dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B ya teman-teman, di mana A merupakan suku pertama dari bilangan aritmatika, yaitu di sini adalah bilangan pertamanya yaitu 1 ya teman-teman ya. Nah, dan B merupakan beda atau selisih antara kedua bilangan yang berdekatan. Nah, di sini yang B-nya itu 4 ya teman-teman. Jadi yang A-nya itu yaitu merupakan suku pertamanya yaitu 1. Nah, yang B-nya itu beda ya teman-teman, yaitu selisihnya ya dalam 4. Nah, di sini kita ada contoh barisan aritmatika. Oke teman-teman, di sini kita ada contoh dari barisan aritmatika ya teman-teman. Nah, di sini ada yang bertingkat 1. Nah, tingkat 1 ini yang masih dasar ya teman-teman ya. Dan bisa dibilang masih mudah lah ya teman-teman. Karena kita tinggal masukkan angka selanjutnya, karena di sininya selisihnya sama ya teman-teman, yaitu 3. Jadi suku selanjutnya adalah 16. Nah, untuk aritmatika yang bertingkat 1 ini ya masih bisa dibilang mudah ya teman-teman. Nah, di sini ada yang kedua nih, yaitu barisan aritmatika bertingkat 2. Nah,
Aritmatika ini yang tingkat 2 ini sering sekali keluar di ujian-ujian nasional atau di psikotes teman-teman. Jadi cukup lumayan penting juga belajar ini teman-teman. Nah, ini gimana sih cara penyelesaiannya? Nah, kita lihat dulu di yang pertama ini. Ini loncatnya berapa? Suku pertama kedua dan kedua ketiganya berapa teman-teman. Di sini kita menemukan kalau suku pertamanya bedanya itu 4 selisihnya dan 7. Nah 4 dan 7 ini bedanya berapa sih teman-teman, yaitu loncat 3. Berarti suku ketiga keempat itu berapa teman-teman. Nah di sini kan 10 ya. Nah coba kita lihat ini bedanya itu berapa sih. Ini setiap loncat itu adalah selalu ini ya teman-teman, apa namanya, selalu konsisten, yaitu 3 3 dan 3 lagi ya teman-teman. Berarti suku selanjutnya pun ditambah 3 lagi teman-teman. Jadi 13 ditambah 3 sama dengan 16 ya teman-teman. Nah ini 35 ditambah 16, jadi hasilnya 51 ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang ketiga ini kita skip aja ya teman-teman, karena dia pembahasannya hampir mirip dengan aritmatika berpangkat 2, cuman dia ditambah satu langkah pengerjaan lagi ya teman-teman. Dan yang ketiga ini juga jarang juga sih ditemuin soal-soal seperti ini. Jadi yang lebih sering itu yang aritmatika bertingkat 2 dan 1 ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mempelajari barisan aritmatika bertingkat 3 boleh sekali teman-teman. Baik, saya skip aja yang ini ya, kita ke materi selanjutnya teman-teman. Baik, materi selanjutnya ini ada yang ke-8, yaitu pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah suatu susunan angka dengan nilai angka berikutnya diperoleh dari hasil menambahkan kedua angka sebelumnya secara berturut-turut. Contohnya dari pola bilangan Fibonacci adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Pola bilangan Fibonacci dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu UN sama dengan UN dikurang 1 plus UN dikurang 2. Nah ini contohnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi cara pengerjaannya seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya pola bilangan Fibonacci ini mudah sekali ya teman-teman. Kita cuman menambahkan 2 suku di belakangnya ya teman-teman, seperti 3 tambah 6 sama dengan 9 ya teman-teman. Nah begitu pula pun suku selanjutnya teman-teman, kita cukup menambahkan 2 suku sebelumnya, yaitu 6 dan 9 ya teman-teman, yaitu hasilnya 15. Kita akan mendapatkan hasilnya 15. Nah kalau kita mencari suku selanjutnya, yaitu suku keberapa ini, 1, 2, 3, 4. Nah suku kelima ya teman-teman ya. Kita cukup menjumlahkan suku keempat dan suku ketiga ya teman-teman, maka hasilnya akan ketemu, yaitu 24. Nah begitu pula suku ke-6 ya teman-teman. Kita cukup menjumlahkan suku kelima dan suku keempat, yaitu 2 suku sebelum suku yang akan kita cari ya teman-teman. Dan seterusnya pun seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya guys. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, kesalahan murni dari saya. Kebenaran itu datangnya semata dari Allah ya teman-teman ya. Semangat terus ya belajarnya teman-teman. Jangan menyerah, karena matematika itu mudah dan menyenangkan ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.